Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Dan biarlah sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini terambil dari Matius 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Mempersiapkan sesuatu sebelum melakukan rencana adalah suatu hal yang penting. Bayangkan, misalnya ada sebuah daerah yang terpencil dan ingin disejahterakan oleh pemerintah. Ada rencana di sana akan dibangun klinik kesehatan, bangun sekolah, dan bangunan-bangunan lainnya, fasilitas-fasilitas. Apa yang harus dilakukan pertama-tama? Tentu sebelum harus bangun semuanya, mereka harus bangun jalan atau akses masuk ke daerah tersebut. Tanpa jalan masuk, bagaimana truk-truk yang mengangkut bahan bisa masuk? Barulah setelah jalan itu ada, maka pembangunan bisa dilakukan. Kira-kira begitulah peran yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia bukan mempersiapkan jalan untuk pembangunan, namun mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Dia tahu Mesias akan hadir di tengah-tengah mereka, bangsa Israel. Namun sebelum sang Mesias datang, hati orang Israel perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Mereka perlu bertobat. Bapak Ibu Saudara, hati manusia itu sering memberontak terhadap Allah. Inginnya kedagingan mereka, inginnya memuaskan nafsu mereka. Mereka itu memang perlu disentak, perlu disadarkan bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu menimbulkan murka dan hukuman Allah. Mereka perlu sadar bahwa mereka butuh anugerah yang hanya dapat diberikan oleh Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Inilah persiapan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita sebagai murid-murid Kristus juga harus senantiasa mempersiapkan hati. Kenapa? Agar tidak ada yang menghalangi kita dalam menikmati hadirnya Tuhan dan Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau kita nggak mempersiapkan hati, maka kita nggak punya kerinduan untuk Tuhan. Fokus kita hanya apa yang menyenangkan buat kita saja. Mempersiapkan hati itu berarti kita selalu introspeksi untuk segala motivasi terdalam dari diri kita. Apa sih yang menjadi motivasi-motivasi tersimpan di dalam hati ini? Mempersiapkan hati kita itu berarti dengan rendah hati kita mau mengakui segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa-dosa yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Allah. Mempersiapkan hati juga berarti kita mau taat. Taat apa aja? Taat melayani Tuhan. Taat mengasihi sesama. Kita mau mengampuni sesama, taat untuk mengampuni. Dan mau terus dibentuk oleh Tuhan. Gak mudah, tetapi dengan disiplin, dengan tekad, dengan keinginan terdalam, kita mau mempersiapkan hati kita. Biarlah kita dapat selalu menikmati relasi dengan Tuhan. Caranya kita harus membereskan dulu hati kita di hadapannya. Kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Sehingga hati kita terus melihat bagaimana relasi kita semakin hari semakin diperkuat. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberi kami kekuatan. Kami boleh mempersiapkan hati kami mau taat dibentuk Tuhan, supaya kami juga menikmati relasi bersama dengan Tuhan.
Ampuni kalau saat-saat ini kami sedang jauh daripada Tuhan. Biarlah kami kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.